Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, pagi Bu, pagi Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Dilanjutkan dengan tadarus yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Nana. Baiklah teman-teman, sebelum belajar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, sudah berdoa, sebaiknya kita tadarus terlebih dahulu. Kita akan baca surat An-Nas dan Al-Falaq. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah berdoa dan tadarus, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian pada pertemuan hari ini ya. Baik Bu. Yang pertama, Alia. Hadir Bu. Selanjutnya setelah Alia, Beni. Hadir Bu. Setelah Beni, Dora. Hadir Bu. Lalu Momo. Hadir Bu. Sesudah Momo, Nana. Hadir Bu. Oke, setelah Nana, absen selanjutnya yaitu Patrick. Maaf Bu, Patrick sakit. Itu suratnya di atas meja. Oke, kalau Patrick sedang sakit, absen selanjutnya yaitu Tora. Hadir Bu. Absennya udah selesai, mari kita bersama-sama sebelum belajar mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu ingin menyampaikan materi hari ini, pembelajaran hari ini kita yaitu bab Asmaul Husna. Sebelum memulai lebih dalam bab Asmaul Husna ini, Ibu ingin bertanya dan menyampaikan sedikit pembahasan terdahulu materi bab terdahulu kita. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa udah lupa? Ayo siapa yo yang masih ingat? Ya benar Alia, yaitu bab berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua lebih dalam. Sekarang Ibu ingin sekilas aja ya memberikan penjelasan. Orang tua kan ayah dan ibu, ayah dan ibu yang telah membesarkan, merawat, mendidik kita. Tidak terlepas peran orang tua itu sangat banyak ya, sangat luar biasa dalam mendidik kita. Maka dari itu seharusnya anak kita sebagai anak adalah tugas kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, selalu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, maka dari itu ayo kita sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Semoga kita semuanya bisa menjadi anak yang lebih baik dan lebih selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak terlepas selalu mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Oke, selanjutnya Ibu ingin membahas pembahasan kita sekarang yaitu bab Asmaul Husna. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian udah tahu belum Asmaul Husna itu apa? Oke, ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu. Mari kita sama-sama cari tahu dan belajar lebih jauh. Yang pertama, Asmaul Husna, Asmaul dan Husna. Jadi kita harus tahu dulu ya, Asmaul dan Husna itu apa sih? Nah, Asmaul Husna, Asmaul itu artinya nama dan Husna itu yang lebih baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang lebih baik, nama-nama Allah yang baik. Yang tahu Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Berjumlah 99 Asmaul Husna. Namun pada pertemuan kali ini Ibu hanya membahas 5 Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna yang akan kita bahas? Yang pertama Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, dan yang kelima itu Al-Jami. Ibu akan membahas satu persatu dari 5 Asmaul Husna itu. Selanjutnya kita akan adakan games untuk kalian semua. Oke, maka dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu. Ini secara garis besar keseluruhan dan kesimpulannya ya yang Ibu jelaskan ini. Jadi secara ringkas dan padat. Oke, yang pertama itu Al-Karim. Apa sih makna Al-Karim itu? Ada yang tahu? Al-Karim itu apa sih artinya? Ada yang tahu nggak di sini? Ayo. Al-Karim itu artinya yang maha mulia. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi Fata'allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, yang artinya maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 116. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ini dijelaskan bahwa Allah itu adalah raja di atas segala raja, raja yang sebenarnya yang maha mulia. Jadi dapat diambil kesimpulan dengan memahami makna Al-Karim ini, kita juga sebagai makhluk ciptaan Allah seharusnya harus memiliki budi pekerti yang luhur, yang baik. Jadi terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Agar apa? Agar memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kita harus menghindari akhlak-akhlak yang tercela yang buruk sehingga kita terhindar dari kehinaan, baik kehinaan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itu makna sekilas dari Asmaul Husna Al-Karim. Selanjutnya Ibu akan jelaskan Asmaul Husna Al-Mu'min. Apa sih Asmaul Husna Al-Mu'min itu? Ada yang tahu nggak? Ayo cepat. 1, 2, 3. Oke, belum ada yang tahu ya. Ini kita akan sama-sama belajar ya. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah zat yang maha memberi keamanan, yang memberi rasa aman bagi makhluk-makhluknya. Jadi kita sebagai mukmin yang sejati nih, kita tuh harus meminta pertolongan, perlindungan, keamanan hanya kepada Allah saja, tidak kepada binatang, tidak kepada pohon beringin, tidak kepada bulan bintang, apalagi setan, jangan ya.
Jangan, karena kita hanya berlindung meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, karena Allah itu memiliki sifat Al-Mu'min yang maha memberi rasa aman, memberi rasa keamanan bagi diri kita. Dengan memahami makna Asmaul Husna Al-Mu'min ini, kita seharusnya dapat meladani sifat Allah tersebut, yaitu satu sama lainnya seperti kita saling memberi rasa aman dan nyaman kepada teman satu, tidak membuatnya risih, tidak membuat orang merasa takut, tidak merasa mengusik ketenangan orang tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dalam meneladani sifat Allah, yaitu Al-Mu'min yang maha memberi rasa keamanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Wakil. Nah, Al-Wakil yaitu yang maha mewakili. Allah adalah wakil yang mutlak, yang mengurusi segala sesuatu yang menjadi urusan hambanya dan menyediakan segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya. Hanya Allah saja yang dapat memudahkan makhluknya dari kesusahan yang dihadapi oleh hambanya. Jadi, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil ini, kita akan sadar bahwa hanya Allah tempat menggantungkan diri. Tidak ada selain Dia, sebab hanya Allah yang dapat mencukupi segala kekurangan dan memenuhi segala kebutuhan kita. Selanjutnya, yang keempat itu Al-Matin. Al-Matin itu apa sih artinya? Al-Matin itu artinya yang maha kokoh. Allah adalah zat yang kokoh, yang memiliki kekuatan. Kekuatan ini dia itu berdiri sendiri dan tidak ada yang dapat membantunya dalam kekuatan itu, karena Allah itu sempurna. Dalam memahami dan menghayati Asmaul Husna Al-Matin ini, kita akan sadar meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kita juga akan sadar dan terhindar dari sikap sombong, karena kita sadar bahwa kemampuan kita itu terbatas, tidak seperti kemampuan Allah, karena Allah itu memiliki sifat yang kokoh, yang memiliki kekuatan yang sempurna. Allah itu jauh sempurna daripada kita hamba-hambanya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah saja. Begitu anak-anak. Sampai di sini ada yang mengerti sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan yang terakhir? Oke. Nanti kalau games jangan itu ya, nyontek-nyontek ya. Oke, yang kelima, Al-Jami. Apa sih arti Al-Jami itu? Ada yang tahu nggak di sini apa arti Al-Jami? Ayo. Yang maha mengumpulkan. Jadi nanti itu di hari kiamat Allah itu mengumpulkan makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita hidup di dunia ini sekarang, ada baiknya kita berlomba-lomba mengejar kebaikan, agar nanti di hari kiamat kan nanti kita kan meninggal nih. Nah, nanti itu akan ada hari pembalasan, akan ada hari perbangkitan. Nanti semuanya itu dikumpulkan. Jadi selama masih di dunia, marilah kita sama-sama untuk mengejar akhirat dengan cara beramal, berbuat kebaikan. Semua amal perbuatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Surga neraka itu tergantung dari amal perbuatan kita. Begitu anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Baiklah, kalau mungkin itu saja yang Ibu jelaskan sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke games untuk kalian semua, oke? Oke, yang pertama, Ibu akan bagikan kelompok. Ibu sudah bagikan kelompok ya. Ini kelompok satunya Ibu bacakan. Yang kelompok satu, Nana, Momo, dan Tora. Yang kedua itu Dora, Alia, dan Benny. Gamesnya adalah yang pertama, Ibu akan menempel nama Asmaul Husna yang berbahasa Arab di depan dan artinya akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Yang kedua, kalian harus berdiri di depan secara berbaris ya. Yang ketiga, nanti Ibu akan bacakan soalnya. Kalian harus dengar baik-baik dan nanti kalian berlomba-lomba menempel arti dari Asmaul Husna itu secara bergiliran. Nanti sudah itu Ibu akan cek ke masing-masing kelompok nih siapa yang paling banyak skornya yang benar. Nanti akan Ibu kasih bintang dan nanti akan ada hadiah dari Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi soal peraturan ini? Jika tidak, semoga nanti kalian gamesnya nggak nyontek-nyontek dan beruntung ya. Good job anak-anak. Kelompok 1 apakah sudah siap? Siap, Bu. Kelompok 2 apakah sudah siap? Siap, Bu. Soal pertama, Asmaul Husna Al-Matin artinya yang kedua, Asmaul Husna Al-Wakil artinya Asmaul Husna Al-Jami artinya soal yang keempat, Asmaul Husna Al-Karim artinya apa? Soal yang terakhir, Asmaul Husna Al-Mu'min artinya di sini Ibu akan mengoreksi yang kelompok 1. Nanti kalau benar akan Ibu kasih bintang di setiap soal yang benar ya. Soal yang pertama, Asmaul Husna Al-Matin artinya yang maha kokoh. Benar ya kelompok 1? Ini benar, jawabannya yang maha kokoh. Al-Matin itu yang maha kokoh. Selanjutnya,
Asmaul Husna Al-Wakil, yaitu yang maha mewakili. Benar nggak ya? Al-Wakil itu maha mewakili. Benar ya, kelompok 1 yang maha mewakili. Benar, yang maha mewakili. Al-Jami, yang maha apa di sini? Maha mengumpulkan. Benar ya? Ibu kasih bintang lagi. Oke. What? Oke. Benar, maha mengumpulkan. Maha Al-Jami, maha mengumpulkan. So, yang keempat itu Al-Karim, yang maha mulia. Benar lagi ya. Ibu kasih bintang ya. Yang maha mulia. Soal yang terakhir, Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Benar lagi ya, kelompok 1 5 bintang untuk kelompok 1. Benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengoreksi yang kelompok 2 ya. Soal yang pertama, Asmaul Husna Al-Matin, artinya yang maha kokoh. Benar nggak ya? Kita lihat. Benar ya, yang maha kokoh. Ibu kasih bintang. Benar 1. Selanjutnya, kelompok 2. Benar ya, yang maha kokoh. Ibu kasih bintang ya. Maha kokoh. Asmaul Husna Al-Wakil, yang maha mewakili. Benar nggak ya? Maha mewakili. Benar lagi, kelompok 2. Selanjutnya, Al-Jami. Al-Jami itu apa ya? Mengumpulkan. Coba kita lihat. Di sini kelompok 2 menjawab memberi keamanan. Salah ya, harusnya Al-Jami itu maha mengumpulkan. Selanjutnya, soal yang keempat, Al-Karim, yang maha mulia. Benar ya? Soal yang terakhir, Al-Mu'min. Al-Mu'min itu yang maha memberi keamanan. Ini kelompok 2 maha mengumpulkan, jadi kebalik ya. Jadi poin untuk bintang untuk kelompok 2, skornya bintang 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, untuk kelompok 1 nanti ada perwakilan ya yang maju untuk mengambil sedikit hadiah dari Ibu. Untuk kelompok 2 jangan bersedih, jangan kecil hati, karena lain kali kita akan adakan games untuk kalian semua. Jadi kelompok 2 itu harus lebih semangat lagi. Terima kasih buat atas hadiahnya, semoga bermanfaat bagi kami, Bu. Dan untuk kelompok 2 semangat ya. Ya, sama-sama Momo, semoga bermanfaat ya hadiahnya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin itu saja ya pembahasan dari Ibu untuk kalian semua. Semoga dipahami dengan baik dan diterapkan. Makna-makna Asmaul Husna ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga anak-anak Ibu selalu menjadi anak-anak yang lebih baik di pertemuan berikutnya. Lebih semangat lagi dalam belajar dan jangan pantang menyerah dan cepat puas ya anak-anak. Mungkin itu saja ya yang dapat Ibu berikan pada pertemuan hari ini. Baiklah, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Halo teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa sudah belajar. Berdoa mulai. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja dari Ibu. Ibu minta maaf kepada murid-murid sekalian karena kekurangan dan kesalahan itu berasal dari Ibu sendiri dan kelebihan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kesan dan pesan untuk kalian semua, murid-murid anak-anak Ibu. Tetap semangat dan jangan cepat puas ya, jangan cepat pantang menyerah. Kita harus lebih baik lagi ke depannya. Belajar yang giat dan jangan cepat puas dengan sekarang ini. Oke? Kalau gitu Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.